Masih dalam segmentasi tanya jawab, kami persilakan ada Ibu Zaida. Boleh berdiri Ibu Zaida, kali ini Ustadz Deban terlebih dahulu yang akan menjawab. Silakan Ibu Zaida. Ini jauh-jauh dari Jambi ya Ibu ya. Masya Allah. Silakan di situ saja Ibu. Di situ saja, oke. Oke, iya cukup. Baik. Dijamin masuk TV kok Bu, tenang Bu. Oke, silakan Ibu Zaida pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Ibu Zaida dari Majelis Taklim Al-Khawiriyah Jambi. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ada tetangga saya datang ke rumah saya, selalu ngomongin tetangga yang lain kepada saya. Ya. Jadi mau saya tolak gimana? Mau saya terima dosa. Sedangkan ini bulan Ramadan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Apakah sama amal saya diterima oleh Allah? Karena saya tidak terima tadi. Oke. Ustadz, cuman itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri di sini Ustadz Deban untuk bergabung biar langsung bisa dekat. Jadi ini nggak enakan nih Ustadz kalau nggak diterima, nggak enak diterima dosa gitu kan. Tapi mukodimanya seperti yang dijelaskan sama Ustadz Deban tadi nggak Bu? Tahu nggak gitu? Itu biasanya tanda-tanda gibah ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz Deban. Tapi sebetulnya gibah itu ada yang parah banget. Gibah tidak disadari. Shh, jangan deketin dia ya. Kenapa? Suka ngomongin orang. Terus dia ngomongin siapa? Itu yang paling susah itu. Jangan gabung sama dia. Dia suka ngomongin orang. Lah ibu ngomongin siapa? Ngomongin orang juga kan begitu. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Mal ghibah?" Apa itu ghibah? Kata sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasul, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu kamu menceritakan saudara kamu dengan sesuatu yang tidak dia suka. Menggunjing dan sebagainya. Mengumumkan orang benci kalau itu diomongin, kita omongin, itu ghibah. Nah, lalu datang orang ke kita, diterima ghibah, enggak diterima ceritanya menarik, gimana jadi bingung kitanya. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita mendengarkan itu? Ibu kalau mampu untuk mengingatkan, ingatkan dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, dengan tangannya. Kalau tidak bisa, fa'in lam yastati fabilisani, dengan lisannya. Ibu takut karena yang datang ke kita hartanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi, pokoknya kita harus nurut sama orang itu. Minimal dalam hati kita mengingkari apa yang orang lain katakan. Jangan sampai kita di mulut bilang gak mau dengerin, tapi lama-lama jadi malah keasikan. Apalagi kalau kita sampai nimbrung, oh gitu nggak nyangka ya. Nah itu udah jadi kolab itu kita. Gibahnya nggak boleh. Nah apakah puasa kita membatalkan? Secara fikih puasa itu tidak batal dengan gibah. Tapi secara tasawuf jelas itu mengurangi pahala. Oleh karenanya puasa itu nanti oleh Imam Al-Ghazali dibagi 3. Ada puasa umum. Puasa umum itu seperti ular. Ular itu diam diri berpuasa. Lalu setelah berdiam diri keluar kulitnya tapi tetap menjadi ular. Puasanya hanya menahan perut. Yang kedua ada orang yang berpuasa puasanya khusus. Puasa khusus itu saya analogikan seperti ulat. Ulat berdiam diri, lama tidak makan, lama kelamaan dia menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Indah tidak? Indah, tapi keindahannya hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga ada orang yang puasanya khususil khusus, di atas rata-rata. Batalnya itu ketika dia mengingat sesuatu selain Allah, maka puasanya batal. Seperti ayam,
ayam itu mengeram selama 21 hari, induknya tidak makan, induknya tidak turun dari sarangnya. Nah, setelah itu baru 21 hari dia menetaskan sesuatu yang baru. Maka orang yang puasanya khusus, puasanya bukan hanya sebatas individu, dia menahan lapar dan haus, tetapi puasanya puasa sosial, dia mampu menumbuhkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Begitu. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Deban. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikategorikan yang kategori ketiga tadi ya. Puasa khusus bil khusus. Amin ya rabbal alamin.